Umar sama Tata bilang sama saya kalau Ibu Sinta udah tunangan sama montir. Ibu gak mempertimbangkan itu semua? Kalau Ibu berani nolak saya bakal berhenti dari perusahaan ini. Dan saya pastikan saya bakal bikin perusahaan ini bangkrut. Mereka bilang kalau aku nggak pantas memiliki tunangan yang profesinya yang sebagai tukang montir. Oh, aja ke belakang. Sini. Maksud kalian apa sih? Kamu itu sudah bikin masalah. Kamu tahu Ibu Sinta itu sudah milik Pak David. Aduh. Aku bisa bayar orang untuk ngabisin kamu. Ya, Bung, kemana ya? Ntar kalau kelamaan, tunangan aku bisa marah. Lagian kenapa sih mobilnya harus di servis sekarang juga? Kan bisa nanti malam. Mungkin dia mau pergi keluar kota buat acara kantornya mungkin ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang aku juga nggak ketahuan sama tunangan aku. Kalau misalkan ya sebenarnya aku bukan montir, tapi ya untung ya dulu aku pernah sekolah tentang mesin, jadi aku tahu caranya jadi montir itu gimana. Dan ini juga udah lama juga aku jadi montir, dan tunangan aku gak curiga apa-apa tuh sama aku. Mungkin dia udah percaya sama aku, cuman mungkin ini tes terakhir buat dia seberapa besarnya kasih sayang dia sama aku. Ya semoga aja ini bukan sandiwara, dia sayang sama aku karena aku kasihan atau gimana, karena dia kasihan atau gimana sama aku. Aku juga gak nyangka punya tunangan cantik, baik, kaya, dan mau nerima aku apa adanya. Tapi Agung kok masih belum datang sih? Oh, ini dia. Lama banget sih, Gung? Ya bos, maaf bos. Loh, ini peralatannya ya? Iya bos, ini. Wah, ya Gung. Ya udah, kalau udah lengkap, sekarang aku minta antar kamu buat pergi ke kantor tunangan aku, Gung. Soalnya katanya mobil dia harus diservis, mungkin dia mau pergi keluar kota nanti, Gung. Oh, gitu ya bos. Jadi bos. aku harus servis aja. Tapi Bos Bagas mau sampai kapan bos? Ya pura-pura jadi montir kayak gini bos, sedangkan ya jadi Bos Bagas nggak layak bos jadi tukang montir kayak gini bos. Kalau pertanyaan kamu sampai kapan, sampai aku benar-benar tahu sebesar apa cinta dan sayangnya tunangan aku sama aku, Gung, baru aku bakalan ungkap. Dan ini aku juga sudah berjanji pada diri aku sendiri. Ini tes terakhir buat calon istri aku, tunangan aku maksudnya. Iya bos. Buat dia menunjukkan sikapnya. Tapi dari kemarin kayaknya dia gak ada timbul kecurigaan apa-apa sama aku, bahkan dia kayaknya bangga banget punya tunangan walaupun jadi montir kayak aku, Gung. Jadi kayaknya aku gak salah memilih pasangan hidup, dan aku yakin mungkin dari karyawan kantornya, bawahannya, atau rekan-rekan kantornya yang lain mungkin sering ngejekin dia karena dia kan cantik dan karirnya bagus, tapi malah mau tunangan sama montir kayak aku, Gung. Ya aku juga belum pernah ke kantornya. Mungkin bentar lagi orang-orang di sana bakalan tahu siapa tunangannya si Sinta yang cuman jadi montir ini, Gung. Ya aku pengen tahu aja respon Sinta itu gimana bentar lagi sama aku, Gung. Soalnya kan terkadang perempuan itu cuman di awal aja bilang nerima apa adanya dan mau tunangan, tapi akhir-akhirnya nanti gak betah karena diomongin sama orang-orang dan dipermalukan sama orang-orang, akhirnya dia nyerah. Ya kalau masalah tunangan Bos Bagas kayaknya saya yakin deh nggak bakal ya kecewa dengan Bos Bagas. Cuman takutnya bos nanti kalau Bos Bagas ntar lagi kalau Bos Bagas sudah nyampe kantornya malah karyawan di sana ngejekin Bos Bagas. Iya itu kan gak ada yang tahu, Gung. Aku mah udah siap. Lagian kan aku bukan montir beneran, Gung. Ini udah sekitar udah agak lama lah aku jadi montir. Jadi aku udah banyak mengenal sikap pacar aku gimana.
tunangan aku gimana maksudnya Gung. Aku cuman khawatir, kan kamu tahu sendiri, aku dulu bahkan hampir mau menikah karena ya sampai gagal karena posisi aku yang belum jadi apa-apa Gung. Jadi aku gak pengen mengulang kesalahan yang sama. Dulu karir aku jelek dan aku gagal juga dalam memilih pasangan. Jadi sekarang karir aku bagus dan aku juga gak mau bikin kesalahan yang sama, aku salah pilih pasangan Gung. Iya benar bos, benar kata Bos Bagas bos. Jadi kalau menurut aku ini sesuatu yang pas lah. Karena kan juga buat kebaikan aku, buat kebaikan masa depan aku juga. Karena juga aku banyak Gung teman-teman, aku ngelihat karirnya bagus tapi istrinya kurang support dan istrinya juga memberatkan sama suaminya. Jadi aku gak pengen punya istri seperti itu. Di mana-mana istri ini kan penenang bagi suami, jadi pendamping hidup baik susah ataupun senang, dan apapun yang dilakukan suami tapi itu demi kebaikan keluarga harus mendukung selagi itu dalam hal yang positif Gung. Jadi sekarang kayaknya aku udah yakin Sinta ini yang terbaik buat aku Gung. Ya udah bos, semoga aja tunangan Bos Bagas ini yang terbaik bos ya, supaya nanti kalau Bos Bagas sudah berkeluarga senang bos. Ya udah deh, bentar lagi gini aja ya. Kamu nyampe di sana, aku tolong belikan minum. Soalnya kos banget Gung. Nanti kan juga sambil perbaikin. Nah, setelah kamu beli minum, baru kamu balik ke tempat kantor istri aku Gung. Kamu bantu aku, kalau misalkan belum selesai, ya bantu buat servis mobilnya. Oke baik Nanti bos. bantu bukain baut dan lain sebagainya. Oke siap bos. Ya udah deh, kalau begitu biar aku aja yang nyetir, kamu bonceng aja Gung. Baik bos. Kamu tahu kan tempat beli minum di daerah kantor istri aku? Tahu kok bos, santai aja bos. Soalnya agak jauh Gung tempatnya. Kan kantor istri aku juga nggak di kota Gung. Ya nggak apa-apa kan ada motor bos. Ya udah deh kalau begitu. Aku harus kacaan dulu, takutnya kurang ganteng Gung. Ya udah, kita langsung berangkat aja ya. Siap bos. Mas, Mas gak ngeliatan Mas David? Mas David, kayaknya dia dari tadi di ruangannya deh, ngerjain laporan atau apa ya? Aku juga nggak begitu memperhatikan sih tadi. Kayaknya Pak David sibuk banget hari ini. Kenapa emangnya? Kok si Tata nanyain Mas David itu? Ya enggak, soalnya dari tadi aku gak kelihatan dari pagi. Makanya aku nanya ke Mas Umat. Kamu udah dengar kabar belum? Pasti soal si tunangan si Sinta itu ya? Aku sebenarnya gak mau ngomongin itu. Emang kamu sudah tahu? Ya tahu lah. Aku denger nih ya, tunangan Sinta tuh kerja jadi montir. Montir? Iya. Wah, padahal Ibu Sinta di sini seorang bos ya. Kenapa dia lebih memilih seorang montir? Padahal kalau dia cari seorang direktur atau pengusaha, dia kan bisa tuh. Nah, setara. Tapi kalau sama seorang montir, wah, nggak terbayang tuh nanti. Ibu Sinta pasti dipandang rendah sama karyawan yang lain. Ya itu kasihan sama Bu Sinta. Tapi lebih kasihan sama Mas David tuh, saingan sama montir. Ya aku sih rencana mau ngomongin itu, cuman tadi waktunya kan nggak tepat. Nah, Pak David sedang fokus, jadi aku nggak mau ganggu. Nah, sebentar lagi mungkin aku bakal ngasih tahu kalau sudah Pak David datang ke sini. Ya udah, kita kasih tahu, kasihan juga tuh Mas David. Iya. Man, Ini dia. Pak David. di luar? Iya Pak David. Saya tadi ngelihat Pak David kayaknya sibuk banget, lagi ngerjain apa Pak? Ya, ada pekerjaan yang belum selesai dan harus dikasihkan sama bos besok.
Jadi saya sibuk banget hari ini. Pak Umar udah selesai semua pekerjaannya. Alhamdulillah Pak, semuanya sudah beres. Tinggal tanda tangan aja nanti. Baguslah kalau gitu. Pak Umar, kalau udah selesai pekerjaannya jangan lupa dicek. Takut ada kesalahan sedikit, ya, akan menjadi besar. Iya. Kamu sendiri kan, atasan kita itu sangat jeli. Dan atasan kita bilang sama kita kalau tidak boleh ada kesalahan meskipun sedikit. Iya. Jadi setiap saya mengerjakan tugas-tugas dari Pak David ataupun dari Pak Adi, saya langsung cek kembali Pak. Yang saya khawatirkan nanti ada beberapa masalah yang biasalah sepele, tapi dampaknya berpengaruh besar sama perusahaan. Itu dia, aku gak mau ya kita kena masalah. Iya Pak David. Soalnya kita satu divisi. Enggak. Oh iya. Ngomong-ngomong, kalian berdua ngelihat Bu Sita enggak? Mohon maaf sebelumnya Pak David. Pak David sudah dengar kabar apa belum? Kabar apa ya? Aduh, Gak tahu. Mas David belum tahu ya? Ya, Kasih tahu. kalian kan belum ngasih tahu sama aku. Kayaknya Mas David sekarang bersaing sama montir. Maksudnya bersaing gimana? Ya tunangan Ibu Sinta itu. Tunangan? Kalian yakin? Hah? Sinta udah tunangan? Ya yakin. Kalian dapat informasi dari mana? Banyak kok karyawan yang bilang. Waduh, aku nggak dengar kabar ya. Sabar Pak David. Ini nggak boleh dibiarin Sinta sampai jatuh ke laki-laki orang lain kecuali aku. Kalian tahu kan? Kalau aku tuh sangat cinta sama Ibu Sinta. Iya Pak David. Ya sebenarnya kita mau ngasih tahu sama Pak David sekitar 3 hari yang lalu. Cuman kita nggak berani Pak David. Ya gimana ya Pak David? Seharusnya kalian berdua itu harus ngasih informasi. Ketika kalian mendapatkan informasi, tahu nggak? Hah? Ini penting buat masa depan aku. Kalau sampai Sinta nikah sama orang lain, apalagi sama montir sialan itu, aku nggak tahu lagi ya. Hidup aku bakal berantakan. Hah? Tapi iya Pak David. Bisa-bisanya Sinta tunangan sama montir. Emang apa hebatnya coba? Ya mungkin dia ganteng. Mana mungkin. Seorang tukang montir itu gak bakalan ganteng. Dan menurut aku bukan itu masalahnya. Mungkin Sinta itu punya utang budi atau gimana ya. Tapi aku gak boleh biarin masalah ini berlarut-larut. Aku minta tolong sama kalian berdua ya. Tolong rencanakan gimana caranya Sinta gagal tunangan, batal tunangan sama montir itu. Kalau enggak, kalian berdua tahu sendiri. Siap Pak David. Nanti kita pikirkan lagi Pak David. Soalnya begini, kalau orang ya sudah tunangan itu kan mengeluarkan biaya yang lumayan besar Pak David. Jadi kita harus bermain secara halus. Saya juga nggak terima kalau misal Ibu Sinta itu punya pasangan seorang montir. Mending sama Pak David aja, yang jauh lebih berwibawa orangnya dan juga berjiwa kepemimpinan di sini. Tuh, Iyalah. paling si Ibu Sinta. Ntar dulu Pak David. Klien. Oh, Halo Pak. Iya, saya lagi di kantor nih Pak. Ya, kalau masalah laporan yang kemarin sudah selesai Pak. Siap Pak. Oh iya Pak. Nanti saya telepon lagi Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, siap. Siap Pak. Ya, makasih Pak. Iya Pak. Nanti saya kabar lagi ya Pak ya. Iya Pak. Salam. Biasa klien. Oh ya. Coba, aku mau nanya sama kalian. Aku kurang apa coba? Hah? Ganteng. Emang ya, masa depan udah bagus. Ya, emang sih, aku masih bawahnya Ibu Cinta. Tapi dibandingkan sama montir itu, gak ada apa-apanya, tau nggak? betul Pak David.
Justru kalau Ibu Sinta jadi istri dari seorang montir, waduh, pasti bakal berabe nanti urusannya dan bakal dipandang rendah oleh Ibu Sinta. Ya udah, pokoknya aku mau minta tolong sama kalian berdua. Kalau ini sampai berhasil, aku bakal kasih bonus sama kalian berdua. Wah, terima kasih banyak Pak David. Pokoknya kita akan selalu selidikin tentang informasi ini. Karena kita tidak mau kalau misal Ibu Sinta dipandang rendah oleh banyak orang. Ya cukup orang kantor aja dan beberapa orang aja yang tahu tentang masalah ini Pak David. Ya sudah, kalau gitu kalian berdua harus ikut aku cari Bu Sinta. Iya, Baik, Pak. ada ya. Oke. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Akhirnya udah sampai juga. Tapi ini aku tinggal tunggu tunangan aku sih. Karena kan mobil aku udah mau diperbaikin. Lagi pula juga aku beruntung banget punya tunangan yang berprofesi sebagai montir. Karena kan tiap kali mobil aku ada kerusakan, dia selalu sigap buat bantuin aku. Lagi pula juga aku kangen banget sama dia. Kayaknya aku udah lama banget deh gak ketemu sama tunangan aku. Karena dia kan juga sibuk kerjaan. Jadi aku juga harus memahami kalau memang aku nggak bisa ketemu tiap hari sama dia. Tapi kali ini dia bela-belain buat datang ke kantor aku karena buat servis mobil aku. Dia kan juga belum tahu nih kalau kantor ini kantor aku. Dia belum pernah datang ke sini. Nanti biar dia juga ya ada pengalaman datang ke tempat ini. Sebenarnya aku juga pengen sih ngajak dia, tapi dia kan selalu sibuk. Ya udah kalau gitu, aku tunggu dia di dalam kali ya. Karena kalau aku tunggu di sini kayaknya dia mungkin masih lama. Bu Sinta? Iya. Bu Sinta kok di sini kok nggak langsung ke kantor, Bu? Begini, sebetulnya saya lagi tunggu tunangan saya. Karena mobil saya ini kayaknya tadi ada kerusakan sedikit deh. Makanya tadi saya telepon tunangan saya buat ya memperbaiki mobil saya. Berarti informasi itu benar kalau Ibu Sinta udah tunangan sama montir. Iya, emang bener. Kalian dapat informasi dari mana? Kok kamu bilang tadi informasi? Iya, barusan Umar sama Tata bilang sama saya kalau Ibu Sinta udah tunangan sama montir. Ibu gak mempertimbangkan itu semua? Ibu ini pengusaha loh. Masa Ibu tunangan sama laki-laki yang rendahan seperti itu, Bu? Oke, tunggu. Ini maksud kalian laki-laki rendahan? Tunangan saya yang kalian sebut laki-laki rendahan? Mohon maaf Bu, saya lancang. Begini Bu, alangkah baiknya kalau Ibu Sinta itu punya pendamping hidup yang sama derajatnya Bu, direktur, manajer, atau pengusaha Bu. Nah, jadi nanti orang kantor, anak buah Ibu tidak bakal memandang Ibu itu rendah. Mohon maaf Bu, saya lancang Bu. Iya Bu, kalau cuma karyawan kita yang berpikiran seperti itu nggak apa-apa Bu, tapi klien kita, pemilik perusahaan yang lain bakal menertawakan Ibu. Apa Ibu tidak berpikir sejauh itu Bu? Berarti kalian datang ke sini repot-repot untuk menemui saya hanya karena kalian mau ngomong seperti itu? Ya, ini semua demi citra perusahaan Ibu. Kita nggak mau sebagai karyawan Ibu itu perusahaan bakal mengalami apa ya Bu? Mengalami masalah Bu. Oke. Mungkin niat kalian juga baik untuk ngasih solusi untuk saya, tapi saya minta maaf. Kayaknya ini masalah pribadi saya, urusan pribadi saya. Jadi saya peringatkan sama kalian dan saya mohon sekali untuk kalian bertiga tidak mencampuri urusan pribadi saya. Kalau memang tunangan saya adalah seorang montir atau berprofesi lainnya, itu juga nggak berpengaruh kan sama kalian bertiga? Ini sangat berpengaruh sama saya Bu. Sama kamu? Ya mohon maaf Bu. Selama ini saya suka sama Ibu dan
saya ingin ibu menjadi pendamping saya, Bu. Mohon maaf karena saya udah lancang ngomong seperti ini. Tapi ini demi kebaikan perusahaan dan ya ini masalah perasaan saya, Bu. Bu, tolong mengerti itu, Bu. Betul Bu, lebih baik Ibu sama Pak David aja daripada sama tunangan Ibu itu. Sudah jelas Bu, kehidupan Ibu Sinta bakal terjamin kalau sama Pak David. Kalau sama montir kan kadang-kadang Bu, dia memperbaiki mobil. Nggak setiap hari orang bakal ya kerusakan dalam mengendarai mobil Bu. Berarti benar, selama ini kebaikan dari Pak David, juga kepedulian dari Pak David terhadap saya itu karena ada sesuatu yang Pak David incar. Iya Bu, selama ini saya tidak berani mengungkapkan perasaan saya. Dan sekarang saatnya untuk saya mengungkapkan semuanya sebelum saya kehilangan orang yang saya cintai. Tapi sebelumnya saya benar-benar minta maaf sama Pak David. Mungkin Pak David sudah memberanikan diri Pak David untuk mengungkapkan perasaan itu pada saya. Tapi saya benar-benar minta maaf karena saya udah memiliki pasangan hidup yang benar-benar peduli terhadap saya dan saya juga mencintai dia. Saya nggak bisa terima perasaan Pak David. Dan mungkin kedepannya untuk kali ini nggak boleh Pak David jadikan perasaan itu sebagai ya pekerjaan yang udah selama ini Pak David lakukan untuk saya. Saya nggak mau apa yang sudah Pak David lakukan untuk saya semata-mata karena hanya Pak David mengincar sesuatu dari saya. Bu, apa kurangnya saya, Bu? Saya punya potensi yang luar biasa di kantor ini dan saya bisa memajukan kantor Ibu ketika kita bareng-bareng, Bu. Kalau Ibu bareng sama montir menikah, nasib perusahaan itu bakal rusak, Bu. Pak David, saya peringatkan sekali lagi, boleh Pak David menyatakan perasaan sama saya, tapi nggak dengan cara Pak David merendahkan orang yang sudah berpasangan dengan saya. Kalau seperti ini, saya nggak bisa tinggal diam. Karena selama ini karyawan di perusahaan Ibu udah berada di genggaman saya. Nasib perusahaan Ibu ada di genggaman saya. Kalau saya mau, kalau Ibu berani nolak saya bakal berhenti dari perusahaan ini. Dan saya pastikan saya bakal bikin perusahaan ini bangkrut. Wah, ini maksudnya apa ya Pak David? Pak David berusaha ngancam saya? Iya? Ya, mohon maaf Bu. Pak, perasaan nggak bisa dibalas dengan cara seperti ini. Kalau Pak David merasa kecewa dengan jawaban yang sudah saya berikan, Pak David harus lebih giat lagi bekerja. Buktikan sama saya kalau saya sudah salah ngomong seperti ini sama Pak David. Bukan malah ngancem saya. Emang selama ini kinerja saya kurang bagus apa Bu? Kinerja Pak David sudah bagus, tapi cara Pak David bersikap sama seorang bos seperti saya, itu masih belum ada apa-apanya, Pak. Ya, mungkin ini karena perasaan saya terlalu besar sama Ibu. Ya, mungkin benar juga. Saya sudah nolak Pak David demi tunangan saya. Karena meskipun seperti apa profesi tunangan saya, montir atau segala macam, dia jauh lebih baik daripada Pak David yang bekerja sebagai karyawan di kantor saya. Bu, apa Ibu gak mempertimbangkan lagi? Ketika Ibu mau perkenalkan dan menikah sama montir itu, bakal diterima sama keluarga Ibu. Saya kasih tahu sama kalian bertiga ya, seorang montir itu benar-benar berharga buat hidup saya. Jadi kalau sampai saya dengar kalian bertiga udah ngata-ngatain tunangan saya, dan kalian juga udah merendahkan tunangan saya, lihat aja, nanti saya akan berikan balasan yang setimpal untuk kalian bertiga. Baik Bu, saya akan menjaga amanah dari Ibu. Tapi mohon maaf Bu, kalau misal kita bertiga sudah bikin hati Ibu sekarang lagi sedang tidak enak. Ya, ini peringatan juga buat Pak Umar sama Bu Tata. Karena saya nggak mau semua karyawan saya bersekongkol untuk melakukan hal yang nggak benar. Sekarang bos kamu siapa sih? Saya atau Pak David? Kalau kamu mau menuruti omongan kata Pak David, kamu tinggal keluar dari kantor saya. Bos saya Ibu Sinta, bukan Pak David. Ya udah kalau gitu, saya nggak mau terlalu banyak omong di sini, karena saya sudah tahu tujuan kalian sebenarnya apa. Dan saya nggak mau sekali lagi saya dengar omongan seperti ini. Lihat aja, saya akan pecat kalian bertiga. Jangan, saya masih butuh bekerja di sini. Ya kalau kalian butuh, tunjukkan.
Tunjukkan kalau kalian tuh mampu bekerja di kantor saya, bukan hanya menye-menye seperti ini. Ya udah kalau gitu, pikirkan baik-baik itu Pak David. Saya mau pergi masuk dulu ke dalam. Pak David, saya takut kalau Ibu Sinta sudah marah. Nah jadi gimana Pak David? Saya saranin aja, mending kita pakai cara yang lebih halus lagi Pak David untuk memisahkan mereka. Karena kalau misal kita terang-terangan, yang ada malah jabatan kita yang jadi taruhannya Pak David. Pak David. Kamu gimana sih? Hah? Tadi kamu ada di pihak aku. Tapi ketika ada Bu Sinta kamu seperti itu, hah? Ini nggak boleh dibiarin. Kalau aku nggak bisa nyerang Ibu Sinta, aku bakal nyerang tunangannya. Pokoknya aku bakal tunggu di sini sampai montir itu datang dan aku bakal ngasih pelajaran sama dia. Hah? Emang apa hebatnya sih dia? Dia tuh cuma tukang benerin mobil. Masa seorang David kalah saing sama montir sialan itu? Ya sebenarnya sih jauh banget. Tapi gimana lagi? Kayaknya Ibu Sinta sudah terlanjur sangat mencintai orang tersebut Pak David. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh menyerah Pak David. Bagaimanapun saya akan tetap bantu Pak David. Bu Sinta kebangetan banget ya, hah? Dia berani nolak cinta aku cuma gara-gara montir itu dan udah tunangan. Pokoknya kalian berdua tetap di sini ya, bantu aku buat ngasih pelajaran montir sialan itu. Baik Pak David. Udah aja deh. Ini dia. Kamu kayak buru-buru terus mukanya cemberut dari sana. Emang kenapa? Iya, sebenarnya aku lagi ada problem sih tadinya. Karena ada beberapa karyawan aku yang berusaha buat merendahkan kamu, Mas. Jadi, aku sedikit sebel aja sama mereka. Mereka udah berani-beraninya ngomong yang enggak di depan aku. Tapi ya udahlah. Sekarang kan aku butuh bantuan kamu. Emang mereka ngomongin apa? Atau jangan-jangan kamu dibuat malu lagi karena ya tunangan kamu cuma seorang montir. Ya biasalah Mas, orang-orang kantor suka seperti itu. Mereka bilang kalau aku nggak pantas memiliki tunangan yang profesinya hanya sebagai tukang montir. Tapi kamu jangan hiraukan perkataan mereka kok. Karena aku sama sekali nggak dengerin mereka, karena aku tahu mereka itu hanya karyawan aku. Jadi mending sekarang kamu udah datang di sini, aku minta tolong sama kamu buat benerin mobil aku ya. Terkait karyawan kamu itu kan bawahan kamu juga harus tegas. Kalau perlu pecat aja mereka. Aku udah tegas kok Mas tadi. Cuman kalau untuk pemecatan nanti biar aku urus aja ya. Karena salah satu dari karyawan tersebut udah kurang ajar sama aku karena dia menyatain perasaannya sama aku. Ini untuk alat-alatnya udah aku bawa semua. Jadi aku tinggal pergi ke sana aja ntar. Dan sekarang oh ya Gong, sekarang mending kamu langsung beliin aku minum deh. Ntar kamu bantuin aku di sana. Deh, ini biar aku yang bawa. Ya udah kalau gitu kita mau pergi benerin sekarang. Ya udah biar aku aja ke sana dulu. Kalau misalkan kamu masih mau beli-beli ya udah lanjut dulu. Nanti kita ketemu di mobil kamu aja. Ya kalau misalkan nanti seandainya pun kamu malu, kamu gak apa-apa kok kalau misalkan gak menerusin tentang pertunangan kita. Aku gak masalah, aku juga sadar aku cuman seorang montir. Sedangkan kamu kan juga pimpinan perusahaan. Bener kata karyawan kamu gak pantas bareng sama aku. Ya sebetulnya aku udah ragu tadi mau ngomong soal ini sama kamu. Karena aku yakin kamu akan ngomong seperti itu sama aku. Tapi ya udahlah, aku mohon sama kamu gak usah hiraukan apapun yang tadi udah aku laporin sama kamu. Karena mungkin itu juga ulah daripada karyawan aku kan. Dan aku janji sama kamu, kalau kedepannya mereka akan melakukan hal yang sama, aku janji aku akan pecat mereka. Dan aku juga bakal kasih sanksi untuk mereka. Sebenarnya aku cuma gak enak aja sama kamu. Kalau aku mah udah terbiasa dihina seperti itu. Karena aku gak punya apa-apa, aku bukan orang penting. Dan aku juga sedikit berguna aja buat orang lain, bahkan dibilang juga gak berguna. Dan yang aku pikir sekarang tentang perasaan kamu, mental kamu, dan juga aku takut kamu malah malu punya tunangan cuma tukang montir seperti aku.
Kalau soal perasaan aku nggak pernah malu kok punya tunangan yang berprofesi seperti apapun, karena kan yang aku lihat cuma diri kamu. Jadi aku ulangin sama kamu kalau soal omongan dari karyawan aku tadi. Aku janji sama kamu untuk kedepannya nggak bakal ada lagi karyawan-karyawan aku yang berusaha buat kurang ajar juga sama kamu. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang aku cuman bisa dengerin omongan kamu. Semoga aja kamu memang benar-benar nggak menyesal udah milih aku. Soalnya rata-rata orang-orang cuman di awal aja yang bisa berbicara seperti itu. Cuman lama-kelamaan nanti sering dipermalukan sama orang, sering dikata-katain karena tunangannya cuman ya seperti aku. Pasti ya bakalan berubah juga pikirannya. Sekarang kita harus berpikir positif aja dulu. Dan aku yakin kok karyawan aku nggak bakal ada yang berani sama kamu saat ini. Karena aku udah peringatkan sama mereka buat tidak melakukan hal yang sama dan diulangi kembali. Jadi aku jamin nanti kamu kalau udah perbaiki mobil aku kumpulin semua karyawan aku dan aku akan perkenalkan kamu untuk mendetail pada semuanya. Ya udah deh, kalau begitu aku coba ke sana aja. Ya udah, nanti aku nyusul kamu ya, karena aku masih mau ada kepentingan di dalam. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Jadi kunci mobilnya ada di sana. Kunci mobil aku tinggal di sana. Ya udah, nggak apa-apa kalau begitu. Di sana ada siapa? Kayaknya ada ini deh, tukang parkirnya. Oh, tukang parkirnya. Ya udah, kalau begitu mending aku ke sana aja. Ya udah, tapi aku tungguin kamu di sana ya. Ya udah, tapi kamu kalau ada apa-apa jangan lupa hubungin aku ya. Ya udah deh, siap. Ya udah, kalau begitu aku langsung jalan dulu ya. Oke, hati-hati. Ya udah. Ini sih kok lama banget nih nungguin, panas lagi. udah, kamu diem aja, hah? Kita tungguin sampai dia datang. Permisi ya Pak. Kamu siapa? Saya tunangannya Sinta. Jadi Gak usah salaman. saya disuruh nyervis mobil Pak. Permisi ya Pak. Jadi laki-laki ini, hah? Tunangannya Bu Cinta. Tahu jangan-jangan ini lagi yang dimaksud Sinta tadi. Saya permisi Pak. Kalau mau liatin saya nyervis mobil, mending bantuin aja Pak. Kita emang sengaja nungguin di sini, tahu nggak? Hah? Ada orang ngomong, diem, tahu nggak? Hah? Jangan Gini seperti ya, itu. Saya nggak mau cari masalah sama kalian bertiga. Saya mau nyervis mobil. Saya soalnya ada kerjaan lain. Kamu sudah masuk. Ayo ikut. Oh, ke belakang. Sini. Maksud kalian apa sih? Kamu itu sudah bikin masalah. Kamu tahu Ibu Sinta itu sudah milik Pak David. Jadi kamu jangan coba-coba untuk mengelabui Ibu Sinta untuk jadi istri kamu. Seharusnya kamu sadar diri, kamu siapa? Hah? Dan Bu Sinta itu siapa? Kamu gak pantas bareng sama Bu Sinta. Kamu ini cuma montir miskin. Hah? Jangan berharap bisa bersanding sama Bu Sinta. Hah? Aku gak bakal biarin itu. Karena Bu Sinta hanya cocok buat aku, tahu nggak? Omar, Kalian kurang ajar ngomong. banget ya. Dari tadi kalian ngomong, hah? Kamu nggak usah sok gagah, nggak usah sok berani. Mentang-mentang kalian sekarang berpakaian rapi dan aku cuma jadi montir. Kamu seenaknya bilang kalau Sinta milik dia. Aku nih tunangannya. Tahu nggak? Aku tahu. Nah, kalian udah tahu ngapain kalian ngarang cerita? Hah? Atau jangan-jangan laki-laki ini udah gak laku ya sama orang lain? Hah? Maaf ya. Seleranya Sinta itu bukan kamu, tapi aku. Emang kamu punya apa? Nih, cewek sebelah kamu. Dia aja ajak tunangan. Emang kamu punya apa? Hah? Ngomong seperti itu? Ya, gini ya. Daripada kalian gangguin Sinta kan mending cewek ini kan nganggur. Ya udah. Atau kamu juga mau sama dia? Udah, tunangan aja. Jadi gak usah ngurusin Sinta lagi. Sinta milik aku. Aku itu sekarang masih tidak mau punya pasangan karena aku masih sibuk meniti karir aku. Ngapain tangannya gitu? Gak sopan Berbeda dengan kamu. banget. Kamu tahu nggak? Si Sinta itu lebih pantas sama orang yang sama-sama kedudukannya, bukan orang seperti kamu. Nah, Kamu bener sudah tuh. bau oli, ya penampilan kamu juga sudah amburadul, nggak jelas kayak gini, dan logikanya
Aku tahu. Maksud kamu untuk tunangan sama Ibu Sinta tidak lain dan tidak bukan. Yang jelas kamu pengen nguasain kantor Ibu Sinta. Dia tuh menumpang hidup sama Bu Sinta. Hah? Gitu maksud kamu? Jangan gitu bro. Kamu kalau pengen kaya, kamu harus bekerja, bukan numpang hidup sama wanita. Jangan bilang bro, aku bukan kawan kamu. Pasti tahu sama kamu. Berpenampilan seperti ini aja dan kerjaan jadi montir aja, Sinta tergila-gila sama aku. Apalagi aku berpenampilan seperti kalian, wah, kalian pasti dianggap sampah sama Sinta. Alah, kamu udah bermain licik tau nggak? Hah? Berbagai cara kamu lakukan. Yang untuk mendapatkan jelas Sinta. memang berbagai cara aku lakukan biar Sinta sayang sama aku. Karena aku tulus juga sama dia. Gini ya, sekarang kalian nggak usah memperebutkan Sinta. Sinta udah jelas milik aku. Dan nggak usah ngurusin masalah profesi aku jadi montir. Kalian nggak tahu, nggak kenal sama aku. Mbak, mau nggak tunangan sama mereka berdua? Hah? Nggak usah mengalihkan pembicaraan deh. Hah? Bener banget nih. Dan aku gak bakal biarin kamu menikah sama Sinta. Sebelum kamu menikah, aku bakal bikin kamu batal tunangan. Gagal tunangan sama Sinta. Untuk kalian bertiga, hari ini udah terakhir kerja. Kalau aku gak bisa memberhentikan kalian bertiga, aku bakalan sujud di depan kalian bertiga. Perlu kamu tahu. Gak perlu aku tahu kok. Aku gak perlu tahu omongan kamu. Tanpa Pak David, tanpa Ibu Tata, perusahaan ini tidak akan berjalan. Ya. Bener banget. Terus kamu datang sekarang ya, yang berprofesi sebagai montir, mau mecat kita, mau memberhentikan kita. Kamu siapa emangnya? Hah? Kedudukan kamu apa? Wah, Sadar diri lah. Montir itu. aku mau perbaikin mobil ya. Mau kemana? Hah? Ini masih sebagian kecil penyiksaan kita buat kamu. Kalau kamu masih kekeh mau menikah sama Bu Sinta, kita bakal lebih menyakiti kamu daripada ini, tahu nggak? Tapi sayangnya aku gak pernah takut tuh sama ancaman orang lain. Ya memang dari dulu aku gak pernah takut sama orang lain, apalagi aku gak bersalah. Apalagi pasangan yang udah jelas-jelas udah aku sayang, dan udah jelas-jelas aku pengen nikahin dia dan pengen jadikan dia sebagai pendamping hidup, mau digangguin sama orang lain. Kamu pikir kali aku bakalan ciut cuman gara-gara diancam sama kalian? Maaf ya, nih aku mohon maaf. Kalian nih tinju sama aku pun kalian belum tentu menang. Badan kurus kerimping ini juga. Aduh. Aku bisa bayar orang untuk ngabisin kamu. Dan perlu kamu tahu, Ibu Sinta itu perawatan. Ya, dia itu mahal hidupnya. Terus kamu emang mampu? Hah? Mau dikasih minum oli tiap hari Ibu Sinta itu? Ya kalau dia mau gak apa-apa. Memang sudah gila nih orang ya. Hah? Ya, sadar diri, nggak mau introspeksi jadi orang. Ya udah, berarti ini kan sekarang aku harus minta maaf sama kalian. Ya udah deh Mas, aku minta maaf ya. Aku sekarang ada kerjaan, boleh nggak? Minta maaf aja gak cukup. Kamu harus jauhi Sinta dan kamu harus rayakan Sinta bareng sama aku. Karena kamu gak cocok banget sama Sinta. Sebelum maut memisahkan aku sama Sinta dan sebelum hari kiamat kalian gak bisa ngambil Sinta dari aku. Sok-sokan ngomongnya. Iya benar. Aku bakal buktikan, kamu tahu nggak? Sinta ini tipenya bukan seperti ini, pakai baju pink, terus baju dimasukkan ke dalam nggak ada sabuk. Aduh. Kamu tahu nggak? Orang kantoran seperti ini dari atas harus rapi, tahu ini nggak? ya, dari atas sama dalaman warna abu-abu, baju warna pink, sepatu warna abu-abu sama putih. Wah, daripada kamu, kamu cuma pakai kolor doang. 15.000 udah dapat 2 di pasar. Sandal juga cuma 10.000. Oh ya Tuhan. Terus ini jaket kamu sudah lusuh. Kamu aja nggak bisa ngerawat diri. Gimana nanti kalau kamu sudah jadi suami dari Ibu Sinta? Bener banget. Ya jelas Sinta bakalan modalin aku lah. Wah, berarti bener nih. Kamu itu cuma mau numpang hidup. Jangan terlalu pede dulu karena di belakang Ibu Sinta masih ada anak buahnya yang tidak akan membiarkan kamu itu selamanya menjadi pasangan Ibu Sinta. Mengerti? Kita lihat aja. Sekarang kalau cuma ngomong doang rasanya geli di kuping, tahu nggak? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Sekarang buktikan siapa yang bakalan berhasil buat ngedapetin Sinta. Kalau Sinta lebih memilih kamu ataupun kamu, aku bakalan nyerah. Cuman satu, kayaknya usia kamu udah lebih tua. Jauh lah perbedaan umurnya sama Sinta, apalagi kamu. Sekarang aku tanya deh sama kamu. Coba lihat. Tuh, udah ada ubannya. Sekarang umur gak jadi permasalahan, yang penting itu uang banyak. Gatel kan rambutnya, soalnya udah ketuaan.
Hah? Bos, itu namanya bos. Oh, ya udah Gung. Mau diambil bos? Kayaknya ini udah hari terakhir aku buat jadi montir, Gung. Ya udah kalian ketawa aja gak apa-apa. Kamu udah bawa kan kartu identitas aku, Gung? Ada di mobil. Oh, Bos. ya udah ada di tas aku kan tadi itu. Jadi bentar lagi kalian juga bisa tahu siapa aku, dan Sinta sebenarnya juga gak tahu siapa sebenarnya tunangannya. Kamu itu gak pantas dipanggil bos, Mas. Kalau boleh tahu, dia itu siapa sih sebenarnya? Kok bilang sampai bawa identitas? Emang di zaman sekarang itu seorang montir harus pakai kartu identitas ya, biar tahu semua orang tuh. Sebenarnya bos saya ini bukan tukang montir mas, cuman dia nyamar jadi tukang montir. Mas, dibayar berapa untuk sandiwara ini? Hah? Udah gini aja deh. Gini deh, Gung. Kamu ambil aja. Bentar lagi aja. Kayaknya waktu yang pas bentar lagi kita nungguin Sinta deh, Gung. Jadi kalau Sinta udah dateng, ya biar mereka sekalian tahu, dan kan Sinta juga masih belum tahu siapa aku sebenarnya, Gung. Sekarang kamu boleh ambil deh. Kita kayaknya udah gak perlu nunggu Sinta aja deh, biar mereka berdua juga gak ngoceh, Gung. Tadi bos. Wah, kebetulan banget nih. Ini kenapa ada rame-rame di sini? Kalian belum masuk kantor? Dia ngata-ngatain aku, sayang. Katanya kamu udah milik dia. Oh ya, kamu jangan duduk berdiri di sebelah dia. Soalnya dia kayaknya suka banget, dan jangan juga deket-deket sama ini. Kamu gak usah deket-deket dong. Nih, aku juga mau ngasih tahu sama kamu. Sebenarnya udah beberapa bulan kita tunangan. Aku sebenarnya bukan montir. Bukan montir? Ya iyalah. Bentar deh. Kayaknya ketinggalan nih. Ini bukan alasan. Wah. Maksudnya bukan montir apa sih, Mas? Aku nggak peduli kalau kamu memang berprofesi sebagai montir. Kalau memang mereka udah ngata-ngatain kamu, mereka udah janji kok sama aku. Coba deh. Sebenarnya perusahaan kamu buat kerja sama itu sama kantor aku. Tapi Jadi yang membiayai semua perusahaan yang kamu pimpin sekarang itu sebenarnya kantor aku. Dan kamu masih belum percaya? Hah? Nih, kamu lihat aja. Iya Pak. Jadi PT Suryan Group itu sebenarnya punya aku. Kamu bisa tanya aja sama Agung. Aku melakukan ini semua ya supaya aku tahu sebesar apa rasa sayang kamu sama aku. Karena kemarin aku pernah gagal menikah. Kamu bisa tanya sama Agung. Dan aku gak perlu cerita tentang masa lalu aku di waktu awal aku masih kenalan sama kamu. Cuman sekarang aku harus cerita semua sama kamu tentang identitas aku, tentang masa lalu aku sama kamu. Dan kenapa aku harus bilang sekarang? Karena kamu tadi juga bilang sama aku, ada orang yang berani gangguin kamu. Ya biar mereka juga tahu siapa aku sebenarnya. Kamu udah tahu kan siapa aku kan? Iya Pak. Dan sekarang ini juga bukan wewenang aku buat mencat mereka. Sekarang ini hak kamu. Ya kalau kamu merasa masih sayang sama aku, ya udah pecat aja mereka bertiga sekarang juga. Pak, Bu Sinta, kita minta maaf Pak. Bu, jangan pecat kita dong. Aku aja rela jadi montir, cuman buat bahagia bareng sama kamu. Masa kamu cuman mencat mereka bertiga, nggak rela sih? kalian udah janji kan sama saya tadi, kalian nggak mengulangi kesalahan ini lagi. Tapi karena sekarang kalian udah lalai dalam tugas yang udah saya berikan sama kalian, saya harus pecat kalian bertiga. Bu, tolonglah Bu. Tanggungan saya masih banyak Bu. Udahlah. Kamu tahu tanggungan kamu masih banyak, kenapa kamu berulah di kantor kamu sendiri? Gung, Ya bos. kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Kasih pelajaran mereka bertiga, Gung. Dan kalian bertiga kalau masih berani-berani buat gangguin calon istri aku gak bakalan segan-segan buat kasih hukuman yang setimpal sama kalian. Aku mau aja kalau cuma mau ngabisin kalian, aku tinggal bayar orang. Seperti yang diomongin kalian bertiga tadi. Udah lama sih, nggak ada gunanya juga kita ngomong sama mereka bertiga, karena mereka bertiga juga akan tetap sama seperti ini. Ya udah. Jadi lebih baik kita pergi dari sini, biarkan mereka mengatur urusannya sendiri. Ya udah, Gung. Kasih pelajaran mereka, Gung. Iya Pak. Aku minta maaf karena aku juga nggak mengira kalau ternyata mereka
nggak dengerin apa kata omongan aku, Mas. Ternyata mereka masih berusaha keras buat merendahkan kamu di belakang aku. Sekarang begini, yang terpenting kan buat aku, kamu udah tahu siapa aku. Dan aku bukan gak percaya sama kamu, cuman aku berkaca sama pengalaman aku. Aku dulu gak punya apa-apa, dan aku masih gagal menikah. Sekarang karir aku sukses, dan aku juga gak mau kesalahan yang dulu pernah aku buat terulang kembali. Jadi karir aku sukses, dan aku berhasil buat menikah bareng sama kamu. Dan aku gak salah pilih calon istri. Maksud aku begitu, aku bukan gak percaya tentang sikap kamu, cuman aku lebih memastikan aja. Dan toh pada akhirnya sekarang aku juga jujur kok sama kamu, siapa aku sebenarnya dan apa maksud dan tujuan aku. Ya aku bersyukur juga sih, ternyata kamu itu bisa menaklukkan, dan mereka bertiga juga bisa percaya kalau ternyata kamu itu tanggung jawab sama aku, Mas. Sebenarnya aku juga gak enak sama kamu karena ya itu semua kan karyawan aku, udah ngata-ngatain kamu habis-habisan. Sekarang kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku. Justru aku yang gak enak sama kamu. Ternyata aku melakukan ini, ya hasilnya sama. Kamu tetap baik dan kamu bisa tetap nerima aku apa adanya. Dan harusnya, kalaupun aku tahu bakalan tetap seperti ini, aku gak perlu begini. Dan bahkan aku gak perlu tunangan sama kamu. Mungkin aku bakalan langsung ngajakin kamu menikah kok. Ya udah, Mas, kalau gitu mending kita masuk kantor aja yuk. Lagian juga kamu kan lebih berpengalaman daripada aku. Kamu bisa memperbaiki kantor aku. Ya mungkin selama ini aku juga kurang becus untuk menjalankan tugas-tugas aku di kantor. Jadi aku minta tolong sama kamu buat ngajarin aku lagi ya. Ya udah, kamu gak usah bilang ngajarin. Aku juga masih belajar kok. Ya udah, sekarang mending kita langsung masuk ke kantor kamu. Ya udah, kita masuk. Iya.